Selamat datang di channel ini, rekan-rekan. Video ini kita membahas terkait dengan nasib honorer non-database BKN di tahun 2025 ini. Informasi selengkapnya, ayo ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa untuk kebijakan terbaru penyelesaian persoalan tenaga honorer, ternyata honorer database BKN atau honorer yang terdata di database BKN itu akan dipersiapkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu bagi mereka yang tidak lulus pada seleksi P3K tahap 1 dan 2. Nah, rekan-rekan sekalian, lalu sebenarnya bagaimana nasib honorer non-database BKN? Dari media ini dapat kita ketahui bahwa keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 tentang telah mengatur secara gamblang bahwa pengadaan P3K paruh waktu itu hanya untuk honorer database BKN yang tidak terakomodasi dalam seleksi P3K tahun 2024. Hingga saat ini belum ada regulasi secara khusus mengatur cara mengatasi honorer non-database BKN yang tidak lulus seleksi P3K 2024. Jadi rekan-rekan sekalian, beberapa kebijakan tertulis yang dikeluarkan oleh Menpan RB itu mengatur terkait dengan honorer database BKN yang tidak lulus pada seleksi P3K. Nah, sampai dengan saat ini belum ada kebijakan secara tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang mengatur tentang honorer non-database BKN terkhusus bagi mereka yang tidak lulus P3K 2024 tahap kedua ini. Nah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN itu hanya mengatur secara umum bahwa mulai 2025 hanya dikenal dua jenis kepegawaian di instansi pemerintah, yakni PNS dan P3K. Nah, di kabupaten, di beberapa daerah sudah mengambil beberapa kebijakan yang merumahkan honorer non-database BKN. Ya, ini terjadi di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, di mana honorer yang tidak terdata di database BKN itu akan dirumahkan. Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko, Abdiyanto, menyatakan bahwa pihaknya merumahkan tenaga honorer yang tidak masuk dalam database BKN sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Sementara untuk honorer database BKN yang tidak lulus seleksi P3K tahap pertama itu sesuai petunjuk BKN pusat akan diarahkan menjadi P3K paruh waktu. Jadi memang untuk honorer yang terdata di database BKN akan tetapi tidak lulus pada seleksi P3K tahap pertama, nah, beberapa pemerintah daerah sudah menyiapkan mereka ini untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Yang di luar itu tentu sangat disayangkan pemerintah daerah sudah mengingatkan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait dengan honorer non-database, yakni honorer yang tidak terdata di database BKN sesuai dengan pendataan pada tahun 2022 itu untuk daerah di Mukomuko ini akan dirumahkan. Jadi ketentuannya itu dirumahkan. Nah, rekan-rekan sekalian, apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Mukomuko ini itu juga sudah diterapkan di beberapa daerah lainnya. Jadi honorer yang tidak terdata di database BKN itu sudah dirumahkan. Bahkan beberapa pemerintah daerah juga termasuk di pemerintah Provinsi Jambi saat ini sudah mengeluarkan juga surat edaran untuk melakukan pendataan ulang bagi honorer yang tidak terdata di database Badan Kepegawaian Negara. Ia mengatakan rekan-rekan sekalian bahwa jalan satu-satunya untuk tenaga honorer non-database BKN yakni diperkerjakan sebagai outsourcing bagi tenaga yang dibutuhkan seperti sopir, cleaning service, penjaga malam, dan lainnya. Jadi memang ini kebijakan ini akan diambil oleh pemerintah daerah, artinya merumahkan tenaga honorer yang tidak terdata di database BKN, kecuali bagi mereka-mereka yang dibutuhkan tenaganya seperti cleaning service, penjaga malam, dan lainnya, akan tetapi statusnya bukan lagi sebagai tenaga honorer, akan tetapi sebagai tenaga outsourcing. Nah, rekan-rekan sekalian, kebijakan merumahkan honorer
yang tidak terdata di database BKN ini sudah diambil oleh beberapa instansi atau pemerintah daerah. Nah, sementara itu rekan-rekan sekalian, pemerintah Kota Mataram sendiri ini menyatakan bahwa tenaga honorer database BKN yang tidak lulus pada seleksi P3K 2024, baik seleksi P3K tahap 1 dan 2, itu akan diangkat menjadi P3K paruh waktu melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram Taufik Priyono menyebutkan bahwa pengangkatan honorer database BKN yang tidak lolos pada seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 itu telah sesuai dengan aturan yang tertuang di dalam keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Namun dalam aturan itu disebutkan juga pengangkatan P3K paruh waktu dilakukan secara bertahap. Nah, ini juga yang menjadi penekanan bagi rekan-rekan terutama yang telah terdata di database BKN. Ternyata pengangkatan para tenaga honorer ini menjadi P3K paruh waktu itu dilakukan secara bertahap. Pemerintah pusat sendiri menargetkan bahwa pengangkatan honorer database BKN yang tidak lulus seleksi P3K menjadi P3K paruh waktu itu bisa tuntas pada tahun 2025. Jumlah pelamar P3K tahun tahap 1 di pemerintah Kota Mataram sendiri itu sebanyak 1000-an dan dinyatakan lulus sebanyak 553. Dengan demikian masih terdapat sekitar 1000 lebih yang tidak lulus pada seleksi P3K tahap pertama. Sementara itu terkait dengan besaran gaji P3K paruh waktu, di dalam regulasinya juga sudah disebutkan minimal sebesar gaji yang diterima sebagai posisinya sebagai honorer pada saat ini, atau pemerintah daerah juga bisa memungkinkan untuk memberikan atau membayarkan gaji P3K paruh waktu ini sesuai dengan upah minimum regional atau UMR yang ada di masing-masing daerah. Kesimpulannya rekan-rekan sekalian bahwa gaji P3K itu sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Tentu hal ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah. Ada daerah yang memberlakukan atau instansi yang memberlakukan sesuai dengan upah minimum regional, akan tetapi ada juga daerah atau instansi yang tetap memberlakukan atau memberikan gaji honorer seperti yang diterima saat ini. Demikian info kali ini. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.